Sekarang kamu bisa pergi. Hari ini Tamara menemani Ray yang terpaksa lembur di kantor karena mengerjakan proyek baru. Konsep dan desain iklan sudah ada dari Tamara. Ray hanya tinggal mengedit serta finishing desain tersebut. Namun setelah selesai, mereka bukannya langsung pulang, tapi malah tetap mengobrol di kantor. Sibuk membicarakan hal-hal yang sedang viral akhir-akhir ini. Tiba-tiba Tamara melihat sekelebat sosok anak kecil berlari. Perempuan dan sangat cantik. Umurnya kira-kira masih berusia antara 5-6 tahun. Lalu anak itu terduduk di lantai dekat pantry kantor mereka. Tamara pun menghampirinya. "Halo, nama kamu siapa?" tanya Tamara lembut. "Kia," jawab anak itu lirih, malu, sekaligus takut-takut. Ia mengenakan dress selutut berwarna kuning dengan aksen rendah di atasnya. Sangat cantik dengan rambut sebahunya yang sedikit bergelombang. "Nama kakak Tamara. Di sini sama siapa?" tanya Tamara. "Sendiri," jawab sosok anak kecil itu. "Kok bisa ada di sini?" tanya Tamara lagi. "Cari kakak," jawabnya. "Kakaknya memang udah gede kerja di sini?" tanya Tamara. "Belum, kakak masih SMP, kelas 3, jawab sosok Kia itu. "Kakak main di sini?" tanya Tamara lagi. "Gak tahu, Kia cari aja di sini, barangkali ada," jawab sosok anak itu. "Kakak perempuan juga?" tanya Tamara. Sosok Kia itu mengangguk. "Mama papa kamu mana?" tanya Tamara mulai mengorek informasi. "Papa kerja, mama di rumah." "Kamu tahu rumah kamu di mana? Mau kakak antar ke sana?" ujar Tamara menawarkan. Berpikir mungkin ada yang mau anak itu selesaikan di rumahnya. "Gak tahu, dan Kia gak mau pulang. Kia mau cari kakak aja, terus ikut kakak pergi," ujarnya. "Memang kakak kamu pergi kemana?" tanya Tamara. "Kia gak tahu kakak pergi kemana, kakak takut sama mama," ujar sosok itu lagi. "Mama kamu galak," dan dibalas oleh anggukan sosok Kia itu. Tamara kemudian mengingat kisah sosok Ken yang mengalami penyiksaan oleh orang tuanya karena masalah ekonomi. Tamara pun menerka, mungkin masalah yang ditemui Kia itu seperti ini. "Tahu nggak kenapa mama suka marah?" tanya Tamara. "Uang, uang, uang," jawab Kia. Tamara pun tersenyum tipis karena dugaannya benar. "Mama marahnya sama papa kan? Tapi mama sayang kan sama kamu?" tanya Tamara. Anak itu menggelengkan kepalanya perlahan. Tamara merasa penasaran dengan keberadaan kakaknya. Ia pun meletakkan kedua tangan di pelipis Kia dan ingin melihat ingatan gadis kecil itu. Nampak seorang gadis muda yang kira-kira berusia remaja dalam penglihatannya. Ya, usianya sepertinya belasan tahun. Mungkin ini adalah sosok kakak yang Kia maksud. Kakaknya ini kelihatan sangat menyayangi Kia. Ia kerap mengajak adiknya bermain, bercanda, dan memeluk adiknya saat keduanya merasa ketakutan. Kakaknya ini kerap kali mendapatkan kekerasan fisik dari kedua orang tua mereka. Ya, mereka mengalami masalah ekonomi dan melampiaskan kekesalan pada kedua anaknya. Kakaknya seringkali melindungi Kia jika ia hampir saja juga mendapat kekerasan. Selama ada kakaknya di dekatnya, Kia aman. Namun, di akhir ingatan yang dilihat Tamara, ia tak menemukan kakak dari Kia tersebut. "Kakak kamu lalu kemana?" tanya Tamara. "Kakak kabur, katanya gak mau lagi tinggal di rumah," jawab Kia. Tamara kembali memejamkan mata dengan tangannya yang masih menempel di pelipis Kia, berharap mendapat penglihatan ingatan Kia kembali. Ya, ia melihat ingatan akan sosok kakak Kia lagi. Gadis itu nampak marah dan memasukkan bajunya dari lemari pakaiannya dalam sebuah ransel. Kakak mau kemana?" tanya Kia sambil terisak. "Kakak gak mau tinggal di sini. Kakak jangan tinggalin Kia, Kia takut dipukul." "Iya, nanti kalau sudah dapat tempat tinggal, kakak jemput kamu. Lalu kamu ikut kakak ya," ucap kakak dari Kia tersebut. Kia mengangguk dalam tangisnya. Tamara tak bisa mengira-ngira, apakah rencana dari kakak Kia? Kemanakah ia akan pergi? Sepotong ingatan datang lagi dalam penglihatan Tamara. Ingatan itu memperlihatkan Kia tengah mengintip ke kamar kakaknya, di mana kakaknya sedang tertidur, dan masuklah ayah mereka ke kamar kakaknya itu. Lalu, ayahnya menarik tangan kakaknya itu dan berniat melecehkannya. Beruntung kakak dari Kia itu bisa melakukan perlawanan. Ia memukul kepala ayahnya dengan sebuah lampu belajar yang ada pada kamarnya. Ayahnya kemudian marah besar dan menamparnya. Kemudian ayahnya berkata, mengancamnya bahwa ia akan menjual anaknya tersebut karena tidak mau melayaninya. "Dasar anak gak berguna, lebih baik aku jual saja agar bisa menghasilkan uang, daripada kau hanya menghabiskan uangku untuk biaya hidup saja," seru ayah mereka saat itu. Itulah yang ada dalam pikiran Kia.
tanpa dia paham akan situasi apa yang sebenarnya ia lihat. Setelah itu ingatan Tamara kembali pada saat kakak Kia itu selesai memasukkan baju dalam tasnya dan sebuah tas jinjing dengan buku-buku pelajarannya. Lalu kakaknya mencium kening Kia dan pergi dari rumah itu. Ingatan Tamara berpindah waktu lagi. Kali ini saat ibunda Kia memukulinya berkali-kali karena terus menanyakan keberadaan kakaknya. Ibunya juga seringkali memarahinya dengan kata-kata yang hampir sama seperti yang dikatakan ayah mereka, bahwa mereka hanya menghabiskan biaya hidup dan menyusahkan. Kasihan sekali anak-anak itu, pikir Tamara. Namun ternyata semua belum usai sampai di situ saja. Karena dilihat Tamara bahwa ibunya tidak lagi repot-repot memberi makan pada Kia. Dibiarkannya Kia kelaparan, hanya di kamarnya saja. Kia hanya meringkuk ketakutan, tidak juga berani mengeluh lapar. Karena pernah suatu hari saat ia bilang lapar pada ibunya, ayahnya malah ikut memukulinya dan memaki-makinya. Suatu malam saat Kia tertidur, tiba-tiba ia bangun karena merasa panas. Bukan udara yang panas. Namun ia tiba-tiba merasakan sesak nafas. Ia kehabisan udara. Semua terasa gelap. Ia mencoba berteriak, namun mulutnya terbungkam. Dan sejenak terlihat semuanya. Ia melihat ibunya tengah mengangkat sebuah bantal lalu kembali menekannya pada wajahnya. "Nyahlah kau, dasar anak nyusahin," seru ibunya itu sebelum ia kembali menekankan bantal tersebut di wajah Kia. Dan Kia tidak merasakan apa-apa lagi. Ia dibunuh oleh ibunya saat ia tengah tertidur malam itu. Tamara terkesiap menyadarkan dirinya dan penglihatan ingatan Kia yang baru saja dilihatnya. Astaga, anak ini dibunuh oleh ibunya sendiri. Ingatannya terhenti sampai di situ tanpa terlihat setelah itu. Apakah jenazah anak itu dimakamkan dengan layak? Dan bagaimana pula kabar kakaknya yang pergi lebih dahulu meninggalkan rumah itu? Tamara kemudian melepaskan tangan yang tadinya ia tempelkan di pelipis Kia. Anak itu masih diam saja karena ingin bertemu kakaknya. Apa yang bisa ia bantu kali ini? Situasinya begitu sulit, pikir Tamara. "Kia, ada yang mau Kia sampaikan sama mama dan papa?" tanya Tamara. Kia menggelengkan kepalanya. "Enggak, Kak. Kia nggak mau lagi ketemu mama dan papa. Tapi kakak di mana ya? Kasihan kakak," isaknya. "Sayang, kakak udah besar. Kakak pasti baik-baik saja," ucap Tamara coba menenangkan gadis kecil itu. "Kakak pasti ketemu orang baik yang mau rawat kakak. Kakak baik kan sama Kia? Kia tahu nggak? Tuhan paling sayang sama anak baik. Tuhan pasti bantu kakak. Percaya deh, kakak pasti baik-baik saja." Tangis Kia agak mereda mendengar ucapan Tamara tersebut. Ia sedang mengatur nafasnya kini. Nampak agak lebih tenang. Tamara pun memeluk Kia. "Sekarang Kia istirahat yang tenang ya. Mama sama papa pasti baik-baik aja. Begitupun kakak," kata Tamara lagi sambil membelai rambut indah Kia. Kia pun mengangguk. "Kak, kalau nanti ketemu kakak, sampaikan salam Kia ya." "Kia pergi dulu." "Dadah Kak Tamara. Makasih ya Kak, udah peluk Kia." Lalu Kia menghilang. Tamara pun tersenyum lega karena bisa melepas kepergian Kia. "Istirahat yang tenang ya Kia, surga pasti menantimu."